Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Kevin Stefano Rianto dengan MPM 2207 11655, Eustachius 1 Raja Waliku dengan MPM 2207 11648, dan saya sendiri Marcelus Renita Margianto dengan MPM 2207 11662. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu alun-alun kidul. Hasil yang diharapkan menjadikan alun-alun bukan hanya tempat yang biasa saja. Yang kedua, mengembangkan potensi alun-alun secara penuh. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang ada. Yang keempat, membuat alun-alun menjadi tempat yang nyaman dan penuh budaya. Yang kelima, memberi solusi dan pengembangan baru. Alun-alun Kidul. Alun-alun Kidul berlokasi di Jalan Alun-Alun Kidul, Patehan, Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk biaya masuknya sendiri, alun-alun tidak ada biaya masuk, namun ada biaya parkir sebesar 3.000 untuk motor dan 5.000 untuk mobil. Terletak di sebelah selatan Keraton Yogyakarta dan seringkali menjadi wisata banyak orang, dari lokal hingga asing. Alun-alun menjadi pusat kota sekaligus peninggalan sejarah. Nah, begini untuk denahnya. Untuk sejarah alun-alun. Alun-alun Kidul berdiri selama berdirinya Keraton Yogyakarta, yaitu pada tahun 1755. Di bawah pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, pada awalnya tujuan alun-alun didirikan untuk latihan militer pasukan kerajaan, tempat upacara adat rutin, dan sebagai penunjang kelancaran keraton dengan hubungan luar. Alun-alun juga melambangkan kesatuan kekuasaan yang sakral antara sultan dan para bangsawan yang tinggal di sekitar keraton. Filosofi alun-alun. Alun-alun adalah manifestasi ruang publik menjadi bagian tak terpisahkan dari tata ruang ibu kota kerajaan. Di bagian pinggirnya terdapat pohon pakel atau pohon mangga dan pohon koni. Dua pohon beringin di tengah alun-alun utara juga memiliki nama, yaitu Kiai Dewandaru dan Kiai Wijayandaru. Kiai Dewandaru adalah pohon beringin yang terletak di sebelah barat garis sumbu filosofis, sedangkan Kiai Wijayandaru berada di sebelah timur dari garis sumbu filosofis. Nah, tujuan pengembangan. Dari sisi budaya, tujuan dari pengembangan kami dari alun-alun Kidul adalah menjadikan alun-alun sebagai alun-alun yang kaya akan budaya. Kalau dari sisi lingkungannya, menjadikan alun-alun sebagai alun-alun yang bersih, sehat, dan hijau, sesuai dengan prinsip lingkungan hidup. Yang ketiga, dari sisi ekonomi, menjadikan alun-alun sebagai sarana ekonomi bagi masyarakat maupun pemerintah. Nah, berikut ini potensi yang bisa dikembangkan. Potensi yang dapat dikembangkan ialah potensi pusat kebudayaan dengan merubah tema kios-kios pedagang dengan tema budaya. Kedua, penambahan wahana hiburan di sekitar alun-alun. Yang ketiga, menambahkan event-event menarik tentang budaya dan teknologi. Masalah dan solusi. Berikut ini merupakan beberapa contoh masalah yang kami temui saat melakukan observasi secara langsung dan melalui web research. Di alun-alun Kidul sendiri masih terdapat sampah yang berserakan, sehingga pemandangan di sekitar alun-alun Kidul menjadi kurang enak dipandang. Masalah selanjutnya adalah penerangan yang kurang.
sehingga di beberapa tempat masih terlihat sangat gelap. Lalu, terdapat tempat sampah yang terlalu sedikit, sehingga masih terdapat sampah yang keluar karena tempat sampah yang penuh. Selanjutnya, manajemen kebersihan dan perawatan rumput serta tanaman yang kurang, sehingga rumput-rumput yang terdapat di alun-alun kidul menjadi tidak terawat. Selanjutnya, perawatan fasilitas yang kurang, sehingga masih terdapat banyak fasilitas yang ada sudah terlihat rusak dan tidak layak untuk digunakan kembali. Selanjutnya adalah kurang toilet yang susah untuk dijangkau, sehingga membuat para pengunjung kesusahan mencari toilet hingga ingin membuang air besar atau air kecil. Masalah yang terakhir adalah lalu lintas yang sangat padat. Hal ini membuat terjadinya macet di sekitar alun-alun kidul, terutama di saat hari libur. Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut adalah yang pertama, memperbaiki tempat sampah. Seperti yang terlihat di gambar sebelah kiri, tempat sampah terlihat kurang enak dipandang. Oleh karena itu, kami memberikan solusi untuk memperbaiki tempat sampah tersebut, sehingga tempat sampah menjadi terlihat enak dipandang dan tempat sampah menjadi lebih rapi. Selain itu, tempat sampah yang terlihat di sebelah kanan tersebut dapat memudahkan untuk memisahkan beberapa jenis sampah yang ada. Yang kedua adalah menambahkan lampu taman. Di alun-alun kidul belum terdapat lampu di sekitar alun-alun, sehingga membuat alun-alun menjadi kurang pencahayaan. Oleh karena itu, dengan menambahkan lampu-lampu taman dapat membuat alun-alun terlihat lebih terang dan membuat suasana di alun-alun kidul menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu memberi tanda jangan membuang sampah sembarangan. Karena di alun-alun kidul itu sendiri masih terdapat banyak sampah yang berserakan akibat ulah dari para pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Dengan memberi tanda jangan membuang sampah, diharapkan dapat mengurangi pengunjung yang sering membuang sampah tidak pada tempatnya, sehingga membuat alun-alun menjadi terlihat lebih rapi kembali. Yang keempat, menambahkan kursi di sekitar trotoar. Dengan menambahkan kursi di sekitar trotoar, dapat membuat para pengunjung yang ingin duduk sambil melihat pemandangan di sekitar alun-alun menjadi lebih nyaman. Yang kelima, perbaikan gawang bola. Seperti yang dilihat pada gambar di sebelah kiri, gawang yang saat ini berada di alun-alun dalam kondisi yang tidak baik. Hal ini membuat pengunjung lain dapat terluka akibat dari tendangan bola yang melewati gawang tersebut. Karena gawang saat ini berada di alun-alun, tidak terdapat jaring untuk menahan bola tersebut. Oleh karena itu, dengan mengganti gawang bola yang ada, dapat membuat pengunjung yang ingin menggunakan fasilitas gawang bola ini menjadi lebih nyaman. Selain itu, bola yang masuk ke dalam gawang tersebut tidak akan keluar karena terdapat jaring yang menahan bola tersebut, sehingga pengunjung lain dapat merasa lebih aman. Yang keenam, memperbaiki lalu lintas yang ada. Memperbaiki lalu lintas ini dapat dilakukan dengan memberi petugas yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas di sekitar alun-alun, sehingga pengguna jalan yang ingin melewati jalan di sekitar alun-alun dapat diatur dan tidak menimbulkan kemacetan yang parah. Yang ketujuh, memperbaiki rumput di alun-alun. Seperti yang dilihat di gambar sebelah kiri, masih terdapat daerah yang sudah tidak terdapat rumputnya. Hal ini membuat pengunjung tidak nyaman untuk menduduki wilayah tersebut. Selain itu, wilayah yang tidak terdapat rumputnya itu membuat pemandangan menjadi tidak enak dilihat. Oleh karena itu, dengan melakukan penanaman rumput di daerah yang tidak terdapat rumput tersebut, dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung saat duduk di sekitar alun-alun, serta membuat pemandangan di alun-alun kidul menjadi lebih baik. Selain menanam rumput, hal yang harus dilakukan adalah melakukan perawatan rutin pada rumput-rumput tersebut, agar tidak rusak kembali seperti yang sebelumnya. Dan yang terakhir, mengganti lampu-lampu yang mati. Di alun-alun masih terdapat lampu-lampu yang mati, sehingga mengakibatkan daerah di sekitarnya menjadi gelap. Oleh karena itu, dengan mengganti lampu-lampu yang sudah mati tersebut, dapat membuat daerah yang sebelumnya gelap menjadi terang kembali.
Apa yang membuat alun-alun menjadi baru? Yang pertama, kami merencanakan festival budaya rutin, di mana di festival budaya ini kami menunjukkan semua budaya yang ada di Indonesia, yaitu budaya dari Aceh, dari Jawa sendiri, budaya Sunda, Bali, budaya dari Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, dan seluruh daerah Indonesia. Di mana saat kami menampilkan budaya ini, kami sangat berharap bahwa budaya ini bisa menjadi semakin terkenal di kalangan masyarakat dan kalangan wisatawan asing yang datang di alun-alun Kidul Yogyakarta ini. Yang kedua, kami akan merencanakan merelokasi para pedagang di sekitar alun-alun, di mana kami melihat di para pedagang ini sangat berdesak-desakan untuk jualan makanannya untuk memenuhi ekonomi mereka. Sehingga kami berpikir bagaimana kalau pedagang-pedagang ini kami pindahkan ke dalam rumah-rumah joglo dan rumah-rumah yang ada di lingkungan sekitar. Di mana dengan pakannya rumah-rumah tersebut, rumah-rumah dan masyarakat di sekitar itu juga akan terbantu dengan adanya kegiatan perekonomian di lingkungan mereka, dan para pedagang akan terbantu tidak perlu memikirkan harus bersaing dengan pedagang lain, dan akan semakin jadi unik bahwa para para pedagang tersebut ada kafe atau restoran kecil tersendiri di lingkungan tersebut. Yang lalu kami juga merencanakan bahwa makanan yang dijual para pedagang itu adalah makanan khas Jawa dan khas budaya-budaya lain sesuai dengan yang kami rencanakan itu, yaitu setiap minggunya makanan-makanan yang dijual adalah makanan khas budaya Indonesia, di mana kami berharap makan makanan khas ini akan terjaga dan bisa dinikmati banyak orang, di mana orang-orang tahu, oh ini masakan khas Indonesia, oh ini adalah Indonesia, makanan Indonesia yang lezat dan enak. Lalu kami juga menambahkan rute odong-odong yang sudah ada di alun-alun kidul tersebut dengan berharap bahwa odong-odong tersebut bisa menjadi fasilitas untuk wisatawan-wisatawan asing ataupun wisatawan-wisatawan lokal untuk mengelilingi lingkungan alun-alun kidul dan lingkungan rumah-rumah joglo yang ada di sekitarnya. Lalu kami juga menambahkan fasilitas untuk perkumpulan komunitas seperti peminjaman karpet, lalu untuk tempat makanan juga jika mereka membawa makanan, lalu ada alat-alat elektronik seperti mic, speaker, ataupun sebagainya jika mereka membutuhkan itu untuk membuat kampanye ataupun mengadakan acara-acara rutin mereka. Lalu kami juga merencanakan pertunjukan budaya yang diselubungi dengan teknologi-teknologi canggih di rumah-rumah joglo yang sudah kami teliti dan observasi bahwa rumah-rumah joglo itu cocok untuk tunjukkan kebudayaan dengan campuran teknologi ini, di mana masyarakat bisa merasakan bahwa teknologi tidak juga merusak budaya-budaya tradisional Jawa ataupun budaya tradisional Indonesia, melainkan justru teknologi membantu untuk menjaga kebudayaan-kebudayaan Indonesia ini menjadi kebudayaan yang terawat dan tidak memudar karena dilupakan. Lalu kami juga akan mengadakan upacara-upacara adat rutin sesuai dengan hari-hari besar yang ada, sesuai hari besar adat-adat yang ada. Sehingga di alun-alun kidul bukan sekedar untuk hanya untuk melihat-lihat alam dan menikmati alun-alunnya saja, tapi bisa menikmati upacara-upacara adat yang masih ada, yang masih terjaga sampai sekarang, dan menikmati kebudayaan-kebudayaan yang ada di Yogyakarta tersebut. Lalu kami juga akan mengadakan Car Free Day, di mana dengan mengadakan Car Free Day ini, alun-alun tidak hanya ramai di malam hari, namun di pagi hari juga pun alun-alun bisa ramai dan banyak pengunjung. Namun di acara Car Free Day ini kami sangat berharap masyarakat bisa menikmati suasana alun-alun Jogja tanpa adanya gangguan dari kendaraan bermotor lain seperti mobil, seperti motor, dan kendaraan-kendaraan lain. Di mana di acara Car Free Day ini kami juga akan menambahkan acara-acara event-event lain, di mana akan mendorong masyarakat untuk jadi lebih kreatif, berpikir kritis,
dan lain sebagainya, dengan ada lomba-lomba kebudayaan, ada lomba-lomba membuat makanan khas Jawa, membuat makanan khas budaya lain, di mana event-event ini juga kami berharap untuk menambahkan budaya-budaya yang ada dan menjadi budaya yang lebih dikenal masyarakat luas dan menjadi budaya yang tidak akan luntur dengan adanya lomba-lomba tersebut. Juga masyarakat akan paham, oh ini rasanya bisa mempunyai budaya lama atau tradisional hingga sampai sekarang, walaupun zaman-zaman sudah menjadi modern dan dipenuhi banyak teknologi. Lalu kami juga akan menambahkan acara-acara komunitas di pagi hari dan sore hari, di mana kami berharap di acara-acara komunitas ini para anggota komunitas seperti komunitas pecinta alam, pecinta hewan, ataupun komunitas-komunitas lainnya bisa menikmati juga suasana alun-alun dan menikmati juga kegiatan mereka dengan tenang dengan suasana alam yang ada di alun-alun. Dan kami juga akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lingkungan sekitar tersebut menjadi pusat ekonomi, pusat budaya, pusat oleh-oleh, dan sebagainya. Hingga kami berharap dengan ini kami akan menjadikan alun-alun Kidul menjadi alun-alun yang baru dan berbeda dari yang lain. Rancangan promosi untuk alun-alun Kidul. Yang pertama, media sosial. Membuatkan akun media sosial resmi untuk alun-alun, di mana di dalam akun media sosial tersebut ada update-update terbaru tentang seputar informasi alun-alun Kidul dan kegiatan yang akan ada di dalam alun-alun Kidul. Tidak hanya alun-alun Kidul, kami juga akan mendapatkan media sosial ini menjadi media sosial untuk keraton pun, untuk memberikan promosi-promosi tentang seputar keraton dan acara-acara yang ada di keraton. Yang kedua adalah website resmi, di mana kami merencanakan membuat website resmi, di mana website resmi ini adalah punya keraton, dan di dalamnya adalah informasi seputar keraton, acara-acara keraton, informasi tentang alun-alun Kidul dan alun-alun Kulon atau acara-acara yang ada di daerah tersebut, dan banyak sekali yang bisa ditambahkan di website tersebut. Yang ketiga adalah pamflet dan poster, di mana kami akan membuat pamflet dan poster yang menandakan bahwa di daerah tersebut ada alun-alun Kidul Yogyakarta dan ada acara-acara dan kegiatan-kegiatan menarik yang akan dilaksanakan maupun akan mendatang, di mana orang-orang bisa tahu bahwa ada alun-alun Kidul dan ada acara-acara menarik yang akan dilaksanakan, sehingga orang-orang akan datang di hari acara-acara tersebut dan menambahkan pengunjung-pengunjung baru untuk alun-alun Kidul. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila selama kami presentasi ada kata-kata yang menyakiti hati kalian. Kami pamit undur diri. Terima kasih.